Sabarnya ibadah. Tanya sabar bila kemah. Orang ibadah benar sabar. Tanya taat benar sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar ketika ujian di Allah, benar sabar. Sabar ini cuma 5 huruf, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. So orang yang sabarnya tunggu, gelanjutkan di Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udip getanyo singkat. Udip getanyo dalam dunianyo sebagai tempat untuk mencari kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Udip getanyo siat dalam dunia. 60 tahun lagi umur Nabi Muhammad. Tidak panjang, tidak lama. Orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunianya, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun nanti di kehidupan akhiratnya. Ketika mereka sibuk mencari dunianya tanpa memperhatikan akhiratnya, maka mereka tidak akan mendapatkan akhiratnya. Tapi orang-orang yang disibukkan dengan kehidupan akhiratnya, insya Allah, Allah juga akan berikan dunia kepada mereka. Maka dalam surat Al-Hasyr Allah pegang ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal terhadap besok hari akhirat. Orang yang paling merugi di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak membawa bekal apapun menuju kepada akhirat. Hidup di dunia hanya sekedar hidup. Hidup di dunia tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita hidup. Karena Allah punya tujuan menciptakan kita hidup. Apa tujuan Allah? Untuk menyembah Allah. Yang tujuan Allah. Maka kalau ada orang hidup tidak untuk menyembah Allah, tidak untuk beribadah kepada Allah, maka tidak sesuai antara tujuan Allah dengan apa yang dia tujuankan dalam hidup ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam kehidupan kita ini penuh dengan cobaan dan ujian. Hidup kita tidak akan mulus-mulus saja. Hidup kita tidak akan lempang-lempang saja. Saya yakin, khatib yakin, semua jamaah yang ada di dalam masjid yang mulia ini dan khatib sendiri punya masalah dan ujian berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan hidup dia tanpa ujian, dia tidak pernah ada ujian sama sekali oleh Allah, tidak pernah diberikan ujian apapun oleh Allah, jangan percaya. Semua kita punya masalah. Semua kita punya ujian. Semua kita diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini memang tempat ujian Allah. Allah ingin melihat tingkat keimanan kita. Lulus atau tidak lulus dalam sebuah ujian itu tergantung daripada keimanan seseorang. Diuji kita selalu oleh Allah. Dalam kehidupan bermasyarakat kita diuji oleh Allah. Dalam kehidupan berumah tangga diuji kita oleh Allah. Dalam kehidupan pribadi kita sebagai personality kita diuji kita oleh Allah. Dalam kita nak anak tu ujian Allah. Tak kerja bak sabuhkan tu nak ujian Allah. Semua kita mendapatkan ujian Allah. Nah, saya sering mengatakan begini. Kita terkadang menganggap ujian Allah itu yang pahit-pahit. Kita menganggap, sering ini menganggap orang ini, ujian Allah itu yang pahit-pahit. Contoh, orang miskin selalu dianggap itu diuji oleh Allah. Tapi tak pernah kita menganggap orang kaya juga ujian. Kalau ada dia sakit selalu kita anggap dia diuji oleh Allah. Kita tidak pernah menganggap orang yang sehat diuji sama Allah. Orang yang enggak punya anak kita anggap dia diuji oleh Allah. Tapi kita enggak pernah menganggap orang yang banyak anak juga diuji oleh Allah. Sebenarnya kita selalu mendapatkan ujian oleh Allah. Orang miskin diuji dengan ketidakada hartanya. Orang kaya diuji dengan banyak hartanya. Orang miskin itu diuji penghana,
Kepajuh bu untuk seput hana 4 long. Nyok kena tamang ikula anak mit hana 4 cok peng seragam long. Diuji oleh Allah dengan ketidakadaan hartanya. Payah gak mutang kedih kena. Payah gak pegah kedih kena. Kadang-kadang geden malai kejap baru muh ikula. Nyo baru long bayi beuk mentang ilan untuk long bayi long. Diuji oleh Allah. Orang kaya yang memiliki segala-galanya yang dia bisa masukkan anaknya ke mana saja, apakah tidak diuji oleh Allah? Diuji juga oleh Allah. Apa ujiannya? Allah ingin melihat sejauh mana keberkahan daripada harta yang dititipkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit diuji oleh Allah. Putra ujian Allah ke orang sakit. Haik tajak kena tajak gede. Deih dalam tempat haik dan minta rezeki. Ujian Allah. Apakah orang sehat tidak diuji oleh Allah? Lebih berat lagi ujian orang sehat. Allah juga melihat bagaimana ketika dia sehat, sehatnya juga tidak pernah datang ke rumah Allah. Sakit hana, penyakit hana igotnya, tapi ibadah dihantam. Ujian dari Allah. Yang tidak punya jabatan, yang tidak punya apapun jabatan di dunia ini, ujian Allah. Tapi yang le jabatan pi ujian Allah juga. Jadi semua kita memandang ini sebagai ujian oleh Allah. Jangan hanya memandang yang pet-pet itu sebagai ujian, tapi yang manis-manis tidak sebagai ujian. Jamun yang je ke penyakit yang pet-pet, jino yang memeh je ke penyakit. Gula penyakit. Le tak ada je kakak pi penyakit. Le tak ada baju mameh pi penyakit. Artinya yang sakit itu bukan hanya yang pahit-pahit. Bisa jadi yang pahit bisa menjadi obat. Bisa menjadi yang manis itu bisa menjadi penyakit bagi kita. Maka di atas ujian-ujian Allah ni, bukan hanya kita yang sudah mendapatkan ujian dari Allah. Baik tanya mana, tantang kita tanya saja yang nak ujian. Allah itu memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kapasitas kesanggupan kita. Hana lebih-lebih ujian Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah meletakkan sebuah masalah sesuatu, memberatkan kita sesuai dengan kemampuan kita menahan masalah tersebut. Itu janji Allah. Acik kalian lun pegah padim-padim bawah masalah bak nabi-nabi tang ai bak gadanya. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia bermasalah dengan orang yang tidak mungkin dia durhakai, yaitu Azar ayahnya. Ngan ayah masalah ya. Goknyan beriman, ayah ngetim beriman. Di satu sisi dia harus berbakti kepada orang tuanya, di satu sisi dia harus menjalankan syariat sesuai dengan ketentuan Allah yang tidak mengenal keluarga atau siapapun. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Kan hana truk bak kita nyawan. Itanya kameng yuthi dah kan. Lumo yuthi, hana yuthi ni. Karena kedepu dia Allah menyabak tanya yuthi ni mi ya hae ku. Maka meng hana tenti, pula mana dia. Maka Allah tahu kadarnya. Nabi Ayub alaihissalam kenang penyakit dengku sampai ipajuh dia ulat tubuh. Itanya akan hanan. Itanya ada anak kenang gula yang payah kau haki paling ruhung haki ditagan. Kehana truk belatung-belatung penyakit-penyakit atau kumun-kumun atau putra lah. Ya paju haki dia hanan. Begitu kuatnya ujian kepada Nabi Ayub. Karena Allah tahu ketepu di Allah. Nabi Ayub sanggup dengan kesabaran itu. Nabi Musa kalau diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, Firaun. Ditanyakan hana pemimpin lam lagi Firaun. Hana truk lagi Firaun, karap, golong. Nah yang pegah tinyo lagi Firaun, mantang pegah lagi kon Firaun. Berarti golong pah lagi Firaun. Di Firaun zalim-zalim Firaun. Parah-parah pemimpin Firaun dipegah roy Tuhan. Pemimpin-pemimpin katanya kalau pegah dalam pegah roy Tuhan, maka na urang keun pemimpin tanya lagi Firaun, tapi kan Firaun. Karena yang Firaun gejuk ke Nabi Musa, yang lagi Firaun ke katanya.
Karena ditepu oleh Allah. Menyetingkat katanya gejuk lagi Fir'aun. Atau Fir'aun haid dia. Nabi katanya Nabi Muhammad. Dari segala jenis segi ujian Allah. Nabi Muhammad. Padahal kekasih Allah. Orang yang paling tahu dengan Allah. Allah kali menjanji dia Allah. Yang tamang fun syurga Nabi Muhammad. Sayang tat Allah ke Nabi Muhammad. Apakah ketika Allah sayang kepada Nabi Muhammad, Allah tidak menguji Nabi Muhammad? Ujian lebih besar Nabi Muhammad lagi. Jadi kalau Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah, 6 tahun udip meninggal mak. Tinggal dengan kakek Abdul Muttalib yang sayang kegoknya. Abdul Muttalib meninggal ilahnya, tinggal dengan Abu Talib. Yang Abu Talib sampai kegoknya meninggal hingga tim beriman kepada Allah. Nyamban ujian. Nabi Muhammad pernah 2 tahun dikejar di kota Mekah. Tidak boleh tinggal di kota Mekah. Harus lari dari kota Mekah. Meninggalkan tanah ianya. Itanya mana pernah dapat tinggal? Hana. Begitu besar ujian Nabi Muhammad. Padahal dia seorang yang dikasihi oleh Allah. Maka khatib dalam ini mengambil sedikit kesimpulan begini. Tang urang-urang yang kain uji di Allah yang urang-urang sayang Allah. Karena long kalian urang-urang yang hana sayang di Allah mengujuk sapu hana dia. Cita kalian. Sijid hantam gejak bakbut hana ruh goknyan bro akai cukup bro palih pada pegah cukup palih tapi hantam sakit beliau. Sabe gemekat aju-aju idrok hana. Pokoknya goknyan ngan agama cih hana to sagai. Menyangkut tengku je hamil ge saja. Tapi cenegala ni goknya maju aju dia. Itanya ni kala subah hino luhur hino asar hino maghrib hino isya hino. Tipto dengan Allah. Limangga curah ge Allah tajak. Tapi menghimpit aju dia. Utang le aju dia. Nyan ujian Allah. Ladong orang tengku kemudian berfikir mangat lagi ji habis. Disitulah kita kalah dari Allah dalam hal ujian itu. Maka hari ini berapa banyak orang-orang yang kekurangan iman ketika dia diuji oleh Allah. Mohon maaf, gantung diri, bunuh diri. Kenapa? Ketidakadaan iman. Seakan-akan tidak ada solusi. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sertuh leng Al-Baqarah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Guuji dengan khauf ketakutan, guuji dengan ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal, guuji dengan kekurangan harta benda. Wal anfus, guuji dengan meninggal orang-orang yang kita cintai. Wa thamarat, guuji dengan hana imu boh kaya. Tapi ingat kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabarnya ibadah. Tanya sabar gula kemah. Orang ibadah benar sabar. Tanya taat benar sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, sabar ketika ujian di Allah, benar sabar. Sabar ini cuma 5 huruf, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Maka tanya menon dalam hal sabarnya. Watai tanya uji di Allah karena agama tanya-nya tentu watawasobil haki watawasobil sobri. Ini agama tanya. Agama tanya mau pegah-pegah. Kan yang pegahnya berarti kehebatan. Contoh nanti rodeng kuimum semenoi kampung. Tu haput atau rodeng kuimum. Igoknya buat kejadian imu cerigop. Kagoknya ni pegah-pegah kegop. Imu cerigop tu. Sabar kak. Memang kalaganya jalan udip ron. InsyaAllah nanti ganto di Allah lain. Yang semangat ke pegah. Sebab pakon yang plung permoh go, punya plung permoh ro kalau entek pegah ro. Watai plung permoh ro ipegah go. Ya, maka agama tanyonya benar. Maka wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. So orang yang sabarnya genggu, gelanjutkan di Allah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, qalu, mereka akan mengatakan, apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maka menyegetanyo tak yakin bahawa menondum yang nabak getanyo, bahkan tanyonyo atra Allah. Maka apapun yang kehilangan dari kita yang diujikan oleh Allah, kita yakin semuanya akan kembali kepada Allah dan kita rela dengan kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah beri jawaban kepada kita, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Putra gebi dia Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Gemus laut di Allah kegetanyo. Ditafsirkan oleh ahli tafsir, maksud Allah gemus laut kegetanyo adalah wa rahmah. Allah nabi rahmat kepada tanyo. Wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan petunjuk kepada kita. Itulah balasan bagi orang-orang yang sabar. Kesimpulan, itanya udik pasti nama masalah. Maka lah masalah kita nyonyo tak pujuk ba Allah, tak sabar ba Allah, tak tawakal ba Allah. Insyaallah nepegah tu as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran akan menolong dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Gepegah lam mahfuzat tanyo jamun wa tetap berno mahfuzat. Man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Maka orang-orang yang tak bisa mempertahankan kesabarannya, maka dia akan buntu biasanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga.